Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Nah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Pelajaran kedua jilid yang pertama. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani itu artinya pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Ad-darsu artinya pelajaran. Tsani yang kedua. Di pelajaran kedua ini pembahasan kita tentang ini. Tentang zalika. Tentang zalika. Perhatikan cara membacanya. Cara membacanya adalah zalika. Zanya di fathah, dibaca panjang. Lamnya di kasroh, kafnya di fathah. Zalika. Ya, zalika dalam bahasa kita artinya adalah itu. Adalah itu. Berarti dia ini juga apa? Juga mirip hadza. Apa itu? Dia adalah kata tunjuk. Zalika juga kata tunjuk. Saja zalika untuk yang jauh. Untuk laki-laki. Terus jumlah satu. Jadi zalika adalah kata tunjuk untuk yang jauh, untuk laki-laki, untuk jumlah satu. Jadi yang ditunjuk harus seterusnya berada jauh. Terus laki-laki. Terus jumlah satu. Kita lihat contohnya di sini. Lihat bawahnya. Madzalika. Madzalika. Perhatikan pertama. Dia pakai apa? Pakai ma. Berarti apa? Berarti yang ditunjuk bukan manusia. Kalau pakai ma berarti bukan manusia. Makan artinya apa? Jadi bukan manusia. Terus pakai zalika. Karena letaknya jauh. Karena yang kalau pakai zalika berarti yang ditunjuk itu jauh. Laki-laki jumlahnya satu. Dia zalika najmun. Zalika najmun. Itu najmun, bintang. Pakai zalika berarti najmunnya ini apa? Letaknya jauh. Terus ada laki-laki. Terus jumlahnya satu. Gitu ya. Bawahnya.
Hadza masjidun. Di sini pakai hadza. Kalau pakai hadza berarti masjid ini apa? Letaknya dekat. Letaknya dekat. Pakai hadza. Dan wadzalika, dan itu baitun. Itu rumah. Pakai zalika. Berarti apa? Letaknya jauh. Letaknya jauh. Jadi kalau pakai hadza ini bendanya atau sesuatunya yang ditunjuk dekat. Kalau pakai zalika itu jauh. Gitu ya. Masjidun, lihat gambarnya. Masjidun dekat, maka pakai hadza. Hadza masjidun. Rumahnya jauh, maka pakai zalika. Wa zalika baitun. Hadza masjidun. Ini masjid. Wa zalika baitun. Dan itu baitun, rumah. Dan itu rumah. Kita lanjut berikutnya. Ya, lihat di sini. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hison, apa arti hison? Ini adalah Kuda. kuda. Kalau himar, Keledai. keledai. Kenapa di sini hison pakai hadza? Hisonnya dekat. Letaknya dekat. Letaknya dekat. Terus himar, kenapa pakai zalika? Karena jauh. Letaknya jauh. Letaknya jauh. Jauh. Itu ya, bedanya itu. Sama-sama kata tunjuk. Hadza juga kata tunjuk, zalika juga kata tunjuk. Juga untuk laki-laki, juga untuk jumlah satu. Bedanya hadza untuk dekat sehingga kita artikan ini, dan zalika jauh sehingga kita artikan itu. Kemudian zalika kalbun, la zalika kitun. Kenapa di sini pakai a? Gimana jawabannya? Karena untuk memastikan. meyakinkan Ustaz. Meyakinkan sesuatu. Untuk memastikan. Ini untuk memastikan, maka pakai a. Ini artinya adalah apakah. Gitu ya. Untuk memastikan gitu. Zalika, kenapa pakai zalika? Karena dia Karena kalbun ini letaknya jauh. Letaknya jauh. Tak, bukan zalika kitun. Tidak, itu kitun. Apa itu kitun? Kucing. Kucing. Kalau kalbun? anjing. 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 Apakah itu anjing? Bukan, itu kucing. Bawahnya. Madzalika. Kenapa pakai ma? Karena dia tidak berakal. Karena bukan manusia. Karena Karena bukan manusia. yang ditanya Manusia. bukan manusia. Bukan ya manusia. Ya, bukan manusia. Terus, kenapa pakai zalika? Karena letaknya jauh. Letaknya jauh. Ya. Madzalika. Apa itu? Ya. Zalika sarirun. Apa arti sarir? Ranjang. Ranjang untuk tempat tidur. Itu sarir, itu ranjang. Ya.
Kemudian kita lanjut ya. Lanjut. Ini berarti halaman berikutnya. Ya, lihat sini. Man hadza wa man dzalika. Kenapa pakai man pertanyaannya? Karena berakal, Ustaz. Karena manusia. Karena yang ditanya Menunjukkan makhluk hidup. manusia. Makhluk hidup, manusia. Kenapa yang pertama pakai hadza, yang kedua pakai dzalika? Karena hazal Pertama dekat, kedua jauh. Berarti beda dia. Ada mudarrisun, ini Pak Guru, wadhalika imamun. Dan itu Pak Imam. Berarti mudarrisun pakai hadza karena mudarrisun letaknya dekat. Terus imam pakai dzalika karena letaknya jauh. Itu bedanya. Hadza ini dari ini seorang guru, wadhalika imamun, dan ini seorang imam. Kemudian ma dzalika. Oh, kenapa pakai ma di sini kok bukan man? Karena yang Ditanya tidak berakal. bukan manusia. Tidak berakal. Kenapa pakai dzalika? Karena Jauh. Letaknya jauh. jauh. Eva, engkau Dzalika hajarun. Apa arti hajar? Batu. Hajar itu batu. Itu batu. Dan ada sukarun wadhalika labanun. Kenapa pakai ada? Karena menurut dekat. Objeknya dekat. Dan labanun Labanun wadhalika semakin Jauh. jauh. Hanya jauh. Apa itu sukar? Gula. Gula. Apa itu laban? Susu. Berarti ada sukarun, ini gula, wadhalika labanun, dan itu susu. Susu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Insya Allah jelas. ada bintang. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa istilah. Ya. Tadi kita terangkan, kita udah paham sekarang ini. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Hadza dalam istilah nahwu, kan? Dalam istilah nahwu, hadza disebut ismul isyarati lil qaribi. Isim isyarah lil qarib. Ismul isyarati lil qaribi. Lihat pengucapannya yang harus benar ya. Ismul isyarati lil qaribi. Isim isyarah lil qarib. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita, kata tunjuk yang untuk yang dekat. Sebenarnya sama aja ya. Bedanya kan kata tunjuk untuk yang dekat ini bahasa Indonesia. Ismul isyarati lil qarib bahasa Arab. Sama aja, hanya beda bahasa saja gitu. Kalau Arabnya ismul isyarati lil qarib. Kalau Indonesianya kata tunjuk untuk yang dekat. Terus saya berikan istilah lagi yang lain. Kemudian tentang ma. Ma ini disebut ismul istifhami li ghairil akil. Isim istifham li ghairi akil. Isim istifham li ghairil akil. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya ini kata tanya untuk yang tidak berakal. Ini bahasa Indonesianya. Yang di bahasa Indonesianya kata tanya
untuk yang tidak berakal. Akal. Arabnya ismul istifhami li ghairil akil. Yang penting dengar dulu ya. Yang penting tahu artinya dulu. Nggak apa-apa, ini sambil jalan nanti tahu. Gitu ya. Pelan-pelan kita ya. Lanjut, ada istilah yang lain lagi. Sekarang man. Ya, man ini adalah istilahnya ismul istifhami lil akil. Isim istifham lil akil. Ismul istifhami lil akil. Isim istifham lil akil. Kalau dalam bahasa kita kata tanya untuk yang berakal. Kata tanya untuk yang berakal. Kalau bahasa Arabnya ismul istifham lil akil. Yang penting pernah dengar dulu. Saya nggak mengharuskan hafal dulu. Yang penting dengar dulu. Yang penting utama paham dulu secara bahasa Indonesia. Nanti sambil jalan ya gitu ya. Sambil jalan. Jangan terberatkan dengan istilah. Yang penting paham. Kemudian tentang A ya. A kan tadi ada A. Apakah tadi? Dia namanya adalah harful istifham. Harful istifham. Harful istifham. Harful istifham. Huruf untuk bertanya. Huruf untuk bertanya. Harful istifham. Huruf untuk bertanya. Dan ada lagi satu lagi ya tentang zalika. Zalika itu apa istilahnya? Ya, zalika. Ini ismul isyarati lil ba'idi. Ismul isyarati lil ba'idi. Ismul isyarah lil ba'id. Isim isyarah lil ba'id dalam bahasa kita kata tunjuk untuk yang jauh. Kata tunjuk untuk yang jauh. Ingat, jangan terbebani dengan istilah. Yang penting dengar dulu. Yang penting Indonesianya paham dulu. Nanti sambil jalan insya Allah akan paham. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Karena memang sudah selesai. Cukup dulu. Sudah pelajaran kedua selesai. Kalau nggak ada, insya Allah kita cukupkan ya. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut di kapan? Di hari. Kita lanjut di hari Ahad ya. Nah, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal alam bissawab.